Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini akan saya sampaikan materi tentang pameran seni rupa di sekolah. Sebelumnya jangan lupa siapkan buku catatan untuk Anda, kemudian silahkan subscribe, kemudian silahkan di-share di sosial media Anda apabila tayangan ini dipandang cukup bermanfaat. Nah, pertama-tama ingin saya sampaikan di sini tentang konsep pameran karya seni rupa. Bahwasannya konsep pameran karya seni rupa itu tidak ubahnya seperti bentuk penyajian karya seni rupa. Jadi di sini ada karya seni rupa, kemudian pasti di sana ada pengunjung, ya. Adapun karya yang dipamerkan tentu di sini ada karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, bentuk penyajian seperti inilah yang disebut dengan pameran karya seni rupa. Sekarang kita amati gambar tersebut. Nah, dalam tampilannya konsep pameran seni rupa itu disajikan cukup baik. Lihatlah cara pemasangan karya-karyanya. Ini, ya, kalian amati. Di sini cukup rapi, tersaji dengan baik, ya kan? Nah, dalam kondisi seperti ini diharapkan itu pengunjung bisa menyaksikan dan mengapresiasi pameran secara nyaman, ya. Konsep pameran diharapkan pengunjung bisa mengapresiasi secara nyaman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar bisa menyajikan karya dengan baik? Nah, disinilah membutuhkan sebuah pengetahuan manajemen tata letak pameran. Misalnya apa saja? Nah, ini Anda bisa melihatnya. Di dalam pengetahuan tersebut bisa membahas tentang cara memasang karya, ya. Dalam jumlah yang besar, karya itu ternyata tidak dipasang dengan seenaknya saja, namun butuh tata cara pemasangan karya yang baik. Kemudian lagi di dalam pengetahuan tersebut juga membutuhkan tentang cara mengatur agar pengunjung tidak saling terganggu antara satu dengan yang lain. Ya, misalkan begini. Dari sini ada pengunjung masuk. Ketika Anda tidak menyiapkan tata letak yang baik, maka dari sini pula juga menyusul pengunjung yang mengarah ke sana. Nah, di sini nanti akan terbentur 2 arus pengunjung. Yang pertama lewat sini, yang kedua lewat sana. Nah, lewat sini. Nah, dari sini maka perlu cara mengatur agar pengunjung tidak saling terganggu. Kemudian apalagi pengetahuan yang dimaksud? Yaitu tentang cara agar pengunjung merasa betah dan nyaman saat mengapresiasi karya. Nah, semua ini perlu sebuah perencanaan. Nah, inilah yang disebut dengan konsep pameran karya seni rupa. Ya, sampai di sini barangkali Anda merasa ada yang perlu ditanyakan, maka silahkan Anda tulis di dalam komentar di bawah video ini, ya. Silahkan ditanyakan. Apabila Anda sudah paham, maka selanjutnya kita bahas tentang tujuan pameran karya seni rupa. Nah, dalam tujuan pameran karya seni rupa ini, yang pertama ingin saya bahas yaitu tujuannya adalah sosial kemanusiaan. Nah, misalnya dalam suatu sekolah ada pameran karya seni rupa, kemudian di sana memamerkan karya-karya siswa, dan kebetulan ada yang laku, misalkan begitu.
dan hasilnya nanti misalkan akan diamalkan kepada warga yang sedang tertimpa bencana misalnya, ya. Nah, ini termasuk pameran karya seni rupa yang bertujuan untuk sosial kemanusiaan, ya, bisa dipahami kan? Nah, yang kedua adalah tujuannya untuk komersil. Jadi setelah pameran digelar, ya, kemudian ada beberapa karya yang laku dan hasilnya itu untuk keuntungan bagi si pembuat karya atau juga mungkin keuntungan bagi panitia. Nah, ini berarti pameran tersebut bertujuan untuk komersil, ya. Sedangkan yang ketiga yaitu tujuan pameran untuk pendidikan. Nah, di sini tujuannya adalah mendapatkan apresiasi dan tanggapan pengunjung untuk memotivasi dalam berkarya selanjutnya. Tentu dalam hal ini adalah siswa. Ketika setelah digelar pameran dapat respon dari pengunjung, dan di situ tujuannya adalah untuk memotivasi siswa agar bisa berkarya lebih baik di masa berikutnya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah manfaat pameran karya seni rupa. Ya, yang pertama adalah melatih kerja kelompok. Jadi, yang terlibat dalam suatu pameran itu tidak seorang atau sendirian, namun beberapa orang. Jadi ada kerja tim begitu. Di sini melatih Anda untuk bisa bekerja secara kelompok. Ya. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan motivasi dalam berkarya. Jadi manfaat pameran itu bisa membangkitkan motivasi dalam berkarya. Di awal-awal ada beberapa orang yang tidak begitu termotivasi, begitu digelar pameran dapat respon baik, kemudian ia termotivasi untuk berkarya yang lebih baik pada episode selanjutnya. Nah, jadi manfaatnya ada dua. Pertama, melatih kerja dalam kelompok. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi dalam berkarya. Berikutnya yang ketiga adalah fungsi pameran karya seni rupa. Fungsi pameran karya seni rupa ini utamanya adalah pameran di dalam sekolah. Yang pertama adalah meningkatkan apresiasi seni. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan motivasi berkarya seni yang tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas. Siapapun merasa jenuh, ya, saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, melalui pameran ini difungsikan untuk penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas. Kemudian yang keempat, berkarya visual lewat karya seni. Selama ini seseorang dalam berkarya bisa diwujudkan dalam berbagai hal. Namun khusus untuk pameran ini bisa berkarya melalui visual lewat karya seni. Kemudian yang kelima, fungsinya adalah untuk belajar berorganisasi. Jadi kelima fungsi pameran karya seni rupa utamanya adalah pameran di sekolah, yaitu yang pertama meningkatkan apresiasi seni, kedua membangkitkan motivasi berkarya seni, yang ketiga penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas, kemudian yang keempat berkarya visual lewat karya seni, dan yang terakhir adalah belajar berorganisasi. Nah, demikian pembahasan tentang konsep dan tujuan pameran karya seni rupa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menyimak paparan kami. Ya. Selanjutnya saya tunggu manakala ada pertanyaan dan lain sebagainya. Silahkan Anda ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.